Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita keimanan, memberikan kita ketakwaan dan juga kenikmatan sehat. Sehingga dengan sehat itu kita bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Selamat malam anak-anakku, semua penonton setia Kalbu kajian malam Sabtu. Kali ini anak-anak kita akan usung tema yang sangat luar biasa, doa mustajab. Nah, dalam pembahasan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Ustadz Huzaifatur Rahman. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan sampai akhir, karena nanti dalam sesi terakhir akan ada dua pertanyaan dari Ustadz Huzai, dan masing-masing dari penanya nanti akan mendapatkan Rp50.000. Nah, jadi kita saksikan sampai akhir acara Kalbu pada hari ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Huzai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hasan, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa Ustadz Huzai. Iya. Walaupun masih dalam keadaan pandemi ya, jangan lupa untuk tetap melakukan prokes kesehatan. Kita jangan abai, ingat 5M sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Ustadz, kali ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, doa mustajab. Doa mustajab. Doa mustajab. Seperti yang kita ketahui Ustadz, dengan kekuatan doa ini merupakan satu permintaan, satu permohonan yang benar-benar kita kita inginkan atau seperti itu. Seperti pada peristiwa terdahulu, peristiwa Nabi Yusuf ketika berada dalam perut ikan paus. Lalu pada peristiwa Ashabul Kahfi, 3 sahabat yang berada dalam gua tertutup batu, tertidur sampai berapa ratus tahun, lalu bisa kembali lagi. Tentu kadar keimanan dan ketakwaan kita berbeda Ustadz, dibandingkan dengan para pendahulu-pendahulu kita. Betul sekali. Sebagai umat akhir zaman ya, seperti apa Ustadz doa yang mustajab menurut Ustadz Huzaifatur Rahman? Baik, saya buka dulu ini Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz Hasan, kita bisa kembali lagi dalam acara Kalbu kajian malam Sabtu. Ya, kali ini kita mengangkat sebuah tema yaitu doa mustajab. Ya, tadi sudah disinggung oleh Ustadz Hasan bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, pasti di dalam kehidupan ini tidak akan terlepas dari yang namanya doa. Nah, sebelum kita nanti jauh berbicara tentang doa, ya, yang penting ya, yang terpenting yang harus kita ketahui, kepada siapa dulu kita berdoa. Ya. Maka jangan sampai salah nanti kepada siapa kita berdoa. Ya. Kalau nanti salah maka itu akan menimbulkan hal yang sangat fatal, Ustaz Hasan. Begitu Ustaz. Jelas ya, kalau kita kan beragama Islam, ya doa kita pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal nama-nama Allah, Ustaz Hasan, ya. Ada yang kita sebut dengan Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq itu adalah Allah sebagai pencipta. Ya.
Karena Allah menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu tentang kita. Nah, kita kan sebagai makhluk yang diciptakan. Nah, orang yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu ya harusnya meminta kepada yang menciptakan. Kekurangan dan kelebihan yang kita miliki itu pasti yang menciptakan itu sangat tahu. Ya. Tapi kalau kita minta kepada orang atau kepada zat yang tidak menciptakan kita, ya belum tentu dia tahu. Ya, makanya jangan sampai salah ya, karena Allah itu sebagai Al-Khaliq. Ya, Allah juga sebagai Ar-Razzaq, ya, pemberi rezeki. Ya. Orang kekurangan harta, orang kekurangan uang, orang sedang pailit. Ya, maka mintanya kepada siapa? Ya Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Ya, As-Sami', ya, kita berdoa kan melantunkan doa. Kita mengucapkan doa itu meskipun nanti kalau dalam tata caranya berdoa itu ya nggak usah teriak-teriak. Ya, berdoa itu ya pelan saja. Ya, dengan tadarruan wa khufyatan, dengan pelan, dengan lembut, Allah pasti Maha mendengar. Ya, As-Sami', karena Allah itu Maha mendengar. Lalu Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ya, yang kita itu minta apa, tapi nanti yang dikabulkan apa. Ya, maka apapun yang dikabulkan, Allah itu Al-Alim, Al-Hakim, Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha bijaksana. Nah, itu yang pertama harus kita tanamkan. Ya, biar nggak salah doanya. Ya, kepada siapa yang kita berdoa? Ya, kepada Al-Alim, Al-Hakim tersebut, kepada yang Maha mengetahui. Maka sesulit apapun nanti kita atau bencana atau musibah yang menimpa kepada kita, ya Allah pasti sudah tahu loh, kamu bencananya seperti ini. Ya, nanti yang saya kabulkan seperti ini. Ya, meskipun nanti pada akhirnya berbeda. Ya, maka ketika kita tahu ada nama-nama Allah, ya, Asmaul Husna. Ya, nama-nama Allah yang ada 99 itu, ya, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai akhir Al-Qawi, Allah itu maha kuat. Ya, kalau kita berbicara tentang tauhid, ya ada yang namanya tauhid mulkiyah atau tauhid asma wa sifat. Nah, nama-nama Allah yang banyak itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita itu sebagai makhluk hidup itu sangat rendah. Ya. Allah itu Maha mengetahui, kita cuma mengetahui sebagian saja. Ya, Allah itu Maha mendengar, kita manusia hanya mendengar apa yang kita dengar lewat telinga kita. Ya, apa yang hanya kita lihat lewat kasat mata kita. Ya, tidak lebih daripada itu. Makanya Allah itu yang Maha melihat, Allah itu yang Maha mendengar. Sehingga apa? Ketika ada yang Maha segala-galanya, maka kita harusnya merasa kecil, merasa ciut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hikmahnya. Lalu yang kedua, ada yang kita sebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu kita meyakini bahwasanya Allah itulah yang menciptakan, Allah lah yang menguasai segala sesuatu, Allah pula yang mengatur segala sesuatu. Ya, jadi mungkin pada saat ini kita berada di bawah, roda itu berputar kadang di bawah, kadang di atas. Tapi Allah yang mengatur, jadi tenang saja, nggak usah khawatir. Karena barangkali sekarang kita di bawah, nanti suatu saat kita berada di atas. Ataupun sekarang kita berada di atas, tapi suatu saat Allah akan menyungkurkan kita, Allah akan menjatuhkan kita. Ya, makanya dengan adanya tauhid rububiyah itu kita harusnya berpikir. Ya, kita harus sebagai manusia punya akal, harusnya lebih banyak berpikir bahwasanya di sana ada zat yang menciptakan kita, ada yang mengatur kita, baik buruk kita. Ya, kita pasti diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika baik ya kita berbuat baik. Ya, ketika kita berbuat buruk ya harusnya kita beristighfar. Lalu ada satu lagi Ustaz Hasan. Ya, jadi ada istilah tauhid yang terakhir yaitu tauhid uluhiyah atau yang kita sebut dengan tauhid ubudiyah. Ya. Itulah kenapa kita itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya, jadi tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid yang kalau kita artikan adalah mengesahkan Allah. Ya. Bahwasanya Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, ya. Satu. Tidak ada yang lain, ya. Kenapa kita sebut dengan Esa, Ustaz? Kenapa tidak satu? Ya, karena satu nanti bisa dibagi menjadi setengah. Ya, tapi kalau Esa pada hakikatnya cuma itu saja. Enggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya, kalau satu roti dibagi menjadi dua, ya. Jadi maka kita sebut Maha Esa, ya, itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Ya, itu Allah, ya. Allah itu sebagai ilah, sebagai ilah, makanya kita mengenal dengan tauhid uluhiyah. Nah, dengan adanya tauhid uluhiyah, makanya kita beribadah. Ya, nah salah satu
aplikasi, implementasi daripada kita meyakini keesaan Allah adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebetulnya yang terpenting, Ustaz ya. Jadi doa kita itu jangan sampai salah alamat. Jangan sampai doa kita itu malah menyembah hal-hal yang sebetulnya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madharat. Kita berdoa kepada barang-barang keramat ya. Kalau di sekitar kita mungkin masih banyak ya, ada hal-hal seperti kayak sedekah bumi, ya, sedekah bumi, lalu sedekah gunung, larung laut seperti itu. Larung laut yang mereka itu sebetulnya sedang mengadakan permintaan atau doa dengan memberikan itu namanya, yaitu sesembahan itu ya, seserahan barang-barang yang mungkin bisa menyenangkan orang atau makhluk yang mereka nanti berdoa kepadanya, ya kita percayainya. Ya, tapi itu nanti malah sangat bahaya sekali, akan membawa kita pada yang kita sebut dengan kesyirikan. Ya, padahal dalam Al-Qur'an sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, la tusyrik billah. Ya, itu dalam surat Luqman ya ayat 13. Ya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Ketika Luqman menasihati anaknya ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau menduakan Allah di dalam hal ibadah, dalam hal keyakinan ya. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar ya, bahkan syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Masya Allah. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Bahkan ini Luqman itu bukan nabi, Ustaz. Ya, maka kalau Luqman itu bukan nabi, tetapi kenapa namanya disebut dalam Al-Qur'an? Ya, saking mulianya Luqman, saking bijaksananya Luqman, kayak Luqman itu disebut dengan Luqman Al-Hakim. Ya, Luqman Al-Hakim karena dia itu merupakan orang yang sangat bijaksana, saleh ya tentunya, ya. Dan apa wasiat pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, yang perlu kita garis bawahi di situ adalah kata-kata bunayya. Ya, kata-kata bunayya bukan ya ibni. Ya, kalau anak bahasa Arabnya kan ibni. Atau kalau perempuan binti. Ya. Ya binti, wahai anak perempuanku, ya ibni, wahai anak laki-lakiku ya. Atau ya waladi, wahai anakku ya. Tapi kita menggunakan bunayya. Ya, itu kalau kita tahu maknanya itu sangat mendalam. Itu adalah panggilan kesayangan, panggilan kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Ya. Istimewa sekali. Kalau bahasa sini apa sih Ustaz Hasan? Apa ya istimewa itu ya? Untuk anak laki-laki lah, anak kecil. Le. Tapi itu kesayangan dah. Enggak, itu umum ya, pada umumnya Ustaz. Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya itu seperti itu ya, bunayya. Ya, kayak ketika Rasulullah memanggil istri yang sangat dia cintainya kepada Aisyah. Ya radhiyallahu anha, ya apa panggilannya? Humaira. Ya Humaira ya. Pipi merah. Ya, pipi merah-merahan ya. Karena ahmar itu kan artinya merah. Ya, yang kemerah-merahan artinya yang cantik, yang sangat dia sayangi. Itu nggak apa-apa, nggak masalah kalau suami istri ya. Tapi kalau belum suami istri, jangan dulu, bahaya nanti ya. Jangan dulu, apalagi zaman sekarang ya, sampai luar biasa, ayah ibu, ayah bunda kan repot. Nah, tapi kalau sudah menjadi suami istri, silakan panggil dengan panggilan kesayangan. Ya, salah satunya seorang ayah kepada anak pun seperti itu, ya dengan panggilan kesayangan. Ya, saking sayangnya Luqman kepada anaknya, dia panggil ya bunayya. Ya bunayya, wahai anak yang aku cintai. Dan karena dia mencintai anaknya, ya, saking cintanya dia kepada anaknya, maka yang disampaikan pertama kali adalah perihal ketauhidan. La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Bukan, jangan Luqman itu tidak mengatakan yang pertama, wahai anakku, saya menasihati kamu yang pertama, nanti kamu jadi anak yang sukses, jadi anak yang pintar. Enggak seperti itu. Tapi orang tua yang paham, yang sayang kepada anaknya, yang pertama kali diajarkan, yang pertama kali disampaikan adalah tentang ketauhidan. Ya, apapun pekerjaannya nanti, apapun kesuksesannya nanti, pendidikan yang dia raih, mau jadi orang pintar, mau jadi orang biasa-biasa saja, mau jadi orang yang berpangkat, tapi yang terpenting adalah masalah ibadah, masalah ketauhidan, masalah keyakinan. La tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan kepada Allah. Mungkin itu yang pertama, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Nah,
gambaran awal dari Ustadz Uzai bahwa kita tidak bisa menduakan seperti itu ya. Jadi Allah itu esa, Allah itu satu, kekal, satu itu aja. Kekal dan abadi. Kekal dan abadi. Nah, itu tadi sekilas ya pembukaan dari Ustadz Uzai. Kepada siapa kita harus berdoa. Jangan sampai kita salah mengalamatkan doa-doa kita. Betul sekali. Bisa jadi malah kita akan mendekati yang namanya kesyirikan. Betul. Nah, oke, anak-anakku, penonton setia Kalbu, jangan lupa di sesi akhir nanti akan ada pertanyaan untuk 2 orang pemenang yang beruntung dengan cara #kalbu_nomor telepon _jawaban seperti contoh yang ada di bawah ini. Nah, sebelum masuk ke sesi 2, kita ikuti dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tanggal 21 September 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mempercayakan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik untuk mengembangkan PLTS di lingkungannya. PLTS yang terletak di lantai 6 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil diuji coba dengan disaksikan oleh anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Taufikullah Ahmadi MPDI. Sebanyak 76 panel dengan kemampuan menghasilkan energi listrik sampai dengan 25 kW peak. Adanya PLTS ini diharapkan dapat mengurangi beban listrik secara nasional, terutama di lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik. Kembali lagi bersama kami, Ustadz Hasan Mahrofi, dan tentunya bersama Ustadz Uzaitul Rohman. Nah, Ustadz, tadi di sesi awal sudah diterangkan ya, kepada siapa kita harus berdoa. Di sesi kali ini kira-kira ada nggak Ustadz waktu atau mungkin bagaimana cara kita agar doa-doa ini bisa diterima atau yang mustajab itu seperti apa Ustadz? Iya, baik, terima kasih Ustadz Hasan.
atas pengantarnya ya. Jadi memang kalau kita melihat ajaran-ajaran yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, memang ada beberapa tips ya, ada beberapa trik agar doa kita nanti mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas waktu-waktu yang mustajab. Ya, waktu-waktu yang mustajab. Ya, mustajab itu apa, Ustaz? Mustajab itu artinya dikabulkan. Dikabulkan. Ya, bahasa gampangnya itu dikabulkan. Ya, tapi kalau kita artikan juga bisa diberikan respon positif. Ya, kalau saya mengartikan seperti itu. Jadi mustajab atau istajabah itu kita artikan respon positif. Ya, jadi kadang kan ada doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sesuai keinginan kita. Kita pengennya gini tapi yang dikabulkan dapatnya lain ya. Nah, sebetulnya Allah itu sebenarnya sudah mengabulkan, cuma dalam bentuk lain. Ya, dalam bentuk lain. Nah, waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini yang paling casplang ini ya, bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan ya bahwasanya yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Waktunya tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ya. Dan di antara sepertiga malam-malam kita ini dalam hidup ini ya, kita disuruh untuk fatahajjad, salat tahajud, qiyamul lail. Kita bangun, menegakkan, ambil air wudu, kita salat malam ya. Lalu nanti ditutup dengan witir ya. Ketika sesudah salat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu Allah turun di langit bumi ini ya, di langit dunia ini, lalu dia Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, mengatakan kepada kita ya, mayyad'uni astajibalah ya, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan ya, wa mayyas'alni ya, dan siapa yang meminta kepadaku ya, fa'u'tiyalahu, maka aku pasti akan beri ya. Jadi di waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ya di sepertiga malam itu, lalu mengatakan kepada kita orang-orang yang bangun itu ya, siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan ya, siapa yang meminta kepadaku fa'u'tiyalahu, maka aku berikan apapun ya kepada dia yang dia minta. Nah, siapa yang meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Itu doa di sepertiga malam. Luar biasa Ya, makanya ya itu waktu yang paling mustajab. Tapi sepertinya sangat berat sekali Ustadz kalau kita lakukan, apalagi ketika kita sudah tidur lalu kita harus bangun kembali di sepertiga malam tersebut. Iya, memang sesuatu yang berat nanti balasannya juga besar. Itu makanya gitu ya. Kalau kita ingin sesuatu yang besar, maka kita harus melakukan sesuatu yang berat menurut kita. Kalau kita lakukan yang ringan-ringan saja, ya sholat 5 waktu oke, ya sholat di siang hari oke lah ya, malam sholat maghrib, sholat isya, sholat duha oke. Tapi memang yang paling berat itu sholat tahajud. Karena waktunya kita beristirahat, waktunya kita sedang ngantuk-ngantuknya, tapi yang lainnya sedang tidur, malah kita bangun. Nah, makanya itu ganjarannya pasti lebih besar ya. Dan salah satunya adalah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu ada juga Ustadz ya, doa di antara azan dan iqamah. Oh iya. Ya. La yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah ya. Doa itu tidak akan tertolak. Itu doa ketika di antara adzan dan iqamah. Lalu ada yang penting lagi ya, doa setelah sholat maktubah ya. Ya. Ayyud du'ai asma ya. Doa apa saja ya yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam suatu hadis ya, jawfal lailil akhir ya, di sepertiga malam terakhir tadi sudah kita jelaskan. Lalu waduburos sholawati al maktubah ya, dan setelah sholat 5 waktu. Al maktubat itu sholat yang diwajibkan, yaitu 5 waktu. Jadi memang sholat 5 waktu juga penting. Karena apa? Setelah itu kita panjatkan doa apa saja, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu ada juga hadis yang mengatakan, ini riwayat Muslim ya, bahwasanya di antara khutbah Jumat ya, ketika khotib ini sedang duduk, lalu kita sebagai jamaah ya, bahkan khotibnya itu memanjatkan doa kepada Allah, insya Allah itu mustajab. Apalagi di hari Jumat ya.
Lalu pada hari Arafah, ya, ketika kita berada di padang Arafah itu juga sangat mustajab, ya, apalagi kita sedang menunaikan umrah atau Haji. ya dengan haji ya pada saat itu. Nah, lalu ada lagi Ustadz Hasan, ya, doa atau waktu-waktu yang sangat mustajab untuk apa? Untuk berdoa, yaitu ketika turun hujan. Ya, tahtal mator, ya, dalam hadisnya itu disebutkan tahtal mator, ketika turun hujan. Ya. Dan ketika sholat pun ada satu gerakan yang ketika kita itu memanjatkan doa itu akan mudah dikabulkan oleh Allah. Ya, yaitu ketika sujud. Ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Ya. Keadaan paling dekatnya seorang hamba min rabbih dari Tuhannya itu adalah ketika dia sedang bersujud, fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah kita berdoa ketika kita sedang sujud. Maka sujud itu disunahkan kita itu memperlama sujud. Iya, memperlama. Karena apa? Di situ adalah satu keadaan ketika kita itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi ketika Lailatul Qadar, doa kita juga sangat mustajab, ya. Lalu ketika orang sedang berpuasa, ya, bahkan di waktu sahur ketika berbuka dia berdoa, ya, maka insya Allah doanya itu akan lebih mustajab, ya. Apalagi ketika kita melakukan puasanya itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kadang orang itu begini, Ustaz. Saya sudah berdoa di waktu-waktu itu. Di sholat tahajud, ya, saya puasa Senin Kemis. Tapi kenapa sih doa saya itu tetap nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih tertahan istilahnya. Iya, masih tertahan. Ada cara-caranya. Oh, gitu, ya. Ustaz. Ada cara-caranya. Jadi nggak sembarangan kita doa itu, ya. Tiba-tiba minta, ya, kayak kita mau minta kepada teman kita, saya minta makanannya, nggak gitu. Kita sedang berhadapan dengan Sang Khalik, ya, Sang Ar-Razzaq, pemberi rizki, ya, yang dia itu menciptakan kita. Tentunya kita harus punya unggah-ungguh bahasanya. Kita harus punya sopan santun ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang nanti akan mengabulkan doa kita. Ya, maka yang pertama, ya, salah satu cara agar doa kita itu lebih cepat dikabulkan yaitu dengan cara sunnahnya menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Ya, karena itu kan porosnya umat Islam, ya, menghadap kiblat. Lalu yang kedua, kita sebelum mengutarakan keinginan kita, ya, kita itu harus memuji Allah. Ya, bukan hanya pujiannya itu berupa seperti apa, Ustaz? Ya, kita memuji nama-nama Allah. Ya, kalau kita butuh kita butuh rizki, ya, kita panggillah Ar-Razzaq, bahwasanya wahai Engkau yang pemberi rizki, ya, Engkau yang maha mengetahui Al-Alim, Engkau yang maha mendengar As-Sami, ya. Lalu bersolawat, ya. Nah, makanya biasanya kalau orang berdoa, ya, hamdan yuwafi ni'amahu, ya, wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu, bagimu segala puji. Itu salah satu pujian kepada Allah, ya. Lalu setelah itu diteruskan dengan sholawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu banyak-banyak beristighfar. Sebelum kita berdoa, barangkali kita masih punya banyak dosa, ya kita beristighfar dulu. Ya Allah, aku mohon ampun atas segala dosaku. Ya, meskipun beristighfar itu juga merupakan doa, tapi setidaknya lah, ya, kita ini kan sebagai hamba yang tadi saya bilang, kita itu rendah di mata Allah. Ya, kita merendah diri lah. Ya, kalau kita ketemu atasan kan gitu kan. Kita merendah, masa kita langsung petenteng di hadapan atasan kita. Kita padahal kita mau minta sesuatu, ya, pasti nggak diberi. Iya, kalau kita ke atasan pengen apa? Kita pengen ketemu biar apa? Biar pangkat kita dinaikkan seumpama gitu, ya, mungkin, atau biar gaji kita dinaikkan. Ya, tentunya kan kita harus sopan santun, ngomongnya juga lemah lembut, kita puja-puji, meskipun itu manusiawi, tapi ini zat yang menciptakan kita. Ya, manusia belum tentu mengabulkan, tapi Allah pasti mengabulkan. Ya, kita puji dulu, kita bersolawat kepada Nabi, dan kita banyak beristighfar, ya. Lalu dengan kata-kata yang lembut. Makanya tadi saya katakan tidak perlu berteriak-teriak, karena Allah itu As-Sami', maha mendengar. Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Ya, dalam hati saja kita mengutarakan niat itu, Allah sebenarnya sudah tahu. Tetapi Allah itu senang ketika orang itu berdoa, karena ada interaksi. Bukan kita pengennya jadi orang kaya, tapi diem aja.
ya mungkin dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah itu pengennya kita berinteraksi. Maka itulah pentingnya sholat, pentingnya ibadah-ibadah, agar apa? Kita selalu berinteraksi kepada Allah. Kita itu selalu merasa dekat, ya apalagi tadi ketika sujud, ya. Untuk rabbakum tadarruan wa khufyatan, ya, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang pastinya sembunyi itu ya tadi kayak ketika sholat tahajud kan kita berada dalam keadaan sendiri, mungkin di gelapnya malam tanpa menyalakan lampu mungkin, ya. Kita bermunajat kepada Allah, ya, kita menangis mungkin pada saat itu dengan tangisan yang tulus tentunya, bukan hanya pada saat itu saja, ya. Kadang kan orang itu butuhnya apa? Pas butuhnya saja dia mendekat kepada Allah. Setelah itu dia jangan selesai dikabulkan, ya, lupa lagi. Setelah hajatnya dikabulkan, dia itu malah meninggalkan Allah lagi. Itu jangan sampai. Nah, yang terakhir adalah keyakinan kita. Ya, kita yakin bahwasanya doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dzanni 'abdi. Ya. Aku Allah, ya, ini hadis qudsi, aku bersama prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah baik. Ya. Kenapa kok sekarang kehidupan saya seperti ini? Mungkin saya itu masih berada di poros bawah ini. Ya. Mungkin pada saat ini kita memang masih butuh yang seperti itu, ya. Tidak langsung diangkat menjadi orang yang sangat tinggi. Kenapa kita berada di posisi ini? Karena memang pada saat itu kita mampunya ya seperti itu. Kenapa kita pada saat ini mungkin diberi rezeki hanya segitu? Karena kita mungkin mampunya segitu, mengelola rezekinya ya segitu. Kalau kita diberikan rezeki yang lebih banyak, malah kita nanti tidak bisa mengelolanya. Kita bisa gunakan harta itu untuk bermaksiat, ya. Kan gini. Ya Allah, berikanlah saya itu rezeki yang banyak, biar nanti saya itu lebih rajin beribadah. Belikan saya mobil, biar nanti saya ketika pergi ke masjid, hujan itu nggak kehujanan, kan ya, gitu kan? Ada halangan. Iya, doanya kita begitu. Tapi setelah dikabulkan dikasih mobil, malah kita sibuk ngurusi mobil kita. Belum tentu kita nanti mau pergi ke masjid, ya. Jadi kenapa mungkin kita sampai saat ini doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya karena mungkin ketika nanti dikabulkan malah kita bisa melalaikan Allah. Makanya terima saja apa yang ada pada diri kita sekarang. Ya prinsipnya bersyukur, bersabar. Ya. Makanya dan satu lagi, ya, kenapa doa kita itu sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bahasanya itu ada penghalang-penghalang. Benar. Ya, kita sebagai orang beriman tentunya harus mengikuti rule-rule, ya, aturan-aturan, ya, tata tertib, ya, tuntunan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sebagai orang beriman tidak mematuhi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya nanti itu akan mempengaruhi apa yang kita munajatkan kepada Allah. Meskipun ya kalau kita berbicara mengenai rizki itu tidak pandang bulu. Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang Muslim, orang beriman, orang bertakwa, orang kafir, orang musyrik, ya, sama-sama diberikan Ar-Rahman Ar-Rahimnya oleh Allah, ya, diberikan kasih sayangnya oleh Allah, diberikan rezeki. Bahkan kalau kita lihat sekarang orang kafir, orang musyrik mungkin dia itu lebih maju dan lebih kaya dalam tanda kutip daripada umat Islam. Benar, Ustaz. Ya, itu kan yang sering kenapa sih orang muslim itu lebih maju beribadah kepada Allah, kan, tapi kok lebih dibandingkan maju, dengan kita, Ustaz. Iya, lebih kaya, sedangkan orang Islam itu terkenal dalam tanda kutip ya kumuh-kumuh, lalu mungkin kere-kere dan sebagainya. Ya sebetulnya apa sih sebenarnya? Ya, kenapa kok Allah itu malah memberikan kekayaan itu kepada non-muslim? Itu sebagai ujian sebenarnya. Itu sebagai ujian karena apa? Ada rezeki yang kita sebut dengan rezeki wahbi. Rezeki wahbi itu adalah rezeki yang diberikan Allah karena memang karunia dari Allah, pemberian dari Allah dan kasih sayang Allah kepada umat Islam. Ya, maka karena ketakwaan itulah kita itu diberi rezeki. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari segi yang tidak diduga-duga. Tanpa kita duga, tiba-tiba dapat rezeki. Ya, seorang tukang becak yang ikhlas, ya, tapi dia rajin beribadah,
tiba-tiba bisa naik haji. Nah, Kan ada cerita seperti itu. iya, iya. Padahal kalau secara logika Nggak ya dia mungkin. cuma narik sehari Iya, berapa itu kan. nggak mungkin, Ya, Ustaz. tapi tiba-tiba dia bisa naik haji ya, meskipun itu dihajikan Iya. oleh orang lain, ya tapi karena dia niat beribadah bertakwa kepada Allah, itu namanya rezeki wahbi. Tak terduga. Iya, tapi ada yang disebut dengan rezeki kasbi. Kasbi. Rizki kasbi itu rizki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia siapapun itu, beriman nggak beriman, tetapi karena profesionalitas, ya, karena keuletan dia, karena dia sudah menjalani hukum-hukum alam yang ada di dunia ini. Kalau dia pebisnis menjadi pebisnis sukses, dia telah mematuhi aturan di dunia bisnis. Dia seorang ilmuwan, dia mematuhi aturan-aturan dalam keilmuan itu, rajin belajar, akhirnya ya dia bisa bisa melakukan itu semua. Bahkan orang non muslim bisa lebih kaya daripada. Makanya ini teguran bagi umat Islam agar apa? Agar lebih semangat, ya, agar lebih semangat, ya. Makanya kenapa doa itu susah dikabulkan? Salah satunya ya kita umat Islam mungkin kita masih sering bermaksiat. Banyak maksiat. Kita mintanya banyak ini itu, tapi kita maksiatnya nggak selesai-selesai. Istilahnya itu apa ya? STMJ gitu. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ya, tobat maksiat, Ya. apa sih tomat? Tomat, Ya, tobat tomat. maksiat. Ya, sekarang tobat, minta kepada Allah, setelah dikabulkan maksiat lagi. kembali. Ya itu ya nggak bisa seperti itu. Ya itu mungkin salah satu penyebab doa kita susah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada suatu hadis yang mengatakan bahwasanya orang ini pengen minta begini begitu, begini begitu, tapi apa? Makanannya haram. Dia peroleh dari sesuatu yang haram, dia makan makanan yang haram. Pakaiannya haram, minumannya haram. Itu satu hal yang penting yang dapat menghalangi doa kita. Masya Allah. Ya. Doa itu dari mulut, tapi mulut kita jejeli dengan makan yang haram. Kalau kita umat Islam ya naudzubillah, kita nggak boleh makan babi, tapi kita makan babi, makan minuman keras, makan makanan yang haram. Ya bagaimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Dan kenapa doa kita itu susah dikabulkan? Ya. Nah, ini lebih kepada hikmah. Ya, kenapa mungkin doa kita susah dikabulkan? Ya. Ya kata Rasul, kenapa doa kita susah dikabulkan, padahal Allah berfirman ud'uuni astajib lakum, ya berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Ya, kenapa Allah mengatakan pasti dikabulkan tapi kok saya minta ini nggak dikabulkan oleh Allah? Ya, mungkin saja yang pertama adalah doa kita itu nanti akan dikabulkan oleh Allah kelak di akhirat, atau Allah menggantikan dengan yang lebih baik, atau mungkin menghindarkan kita dari setiap permasalahan. Kita nggak tahu, mungkin kita minta harta 10 juta, kok nggak dikasih 10 juta. Tapi selama 1 bulan kita ini keluarganya adem ayem. Itu sebetulnya dikabulkan doanya kita. Kenapa? Belum tentu ketika 10 juta keluarga kita adem ayem. Benar, Ustaz. Dengan uang 10.000, uang 100.000, tapi keluarga kita adem ayem, itu sebenarnya mengabulkan pengabulan doa dari Allah yang lebih dari 10 juta itu. Benar, Nah, Ustaz. jadi itu yang harus kita ketahui, Ustaz. Luar biasa ya. Jadi ada banyak sekali ya hikmah, atau kita bisa mengetahui cara bagaimana kita harus berinteraksi kepada Sang Kholik. Dengan pemimpin saja sudah kita tunjukkan sopan santun kita, tunduk tanduk kita, apalagi dengan Sang Kholik. Ya, kita harus punya unggah-ungguh. Tidak boleh kita, ya Allah, saya minta ini besok. Harus Ada. Sekarang, Iya. nggak usah besok. Sembrono itu. Sembrono bahasa itu. sembrono. Masya Ya, Allah. makanya harus ada Oke. unggah-ungguhnya. Unggah-ungguhnya. Nah, penonton kalbu yang berbahagia, itu tadi ya, setelah dijelaskan oleh Ustadz Uzay bagaimana waktu mustajabah. Nah, bagaimana cara berdoa serta penghalang doa kita ini, kenapa kok tidak turun-turun, kenapa kok tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan lupa di sesi berikutnya akan ada pertanyaan. Nah, 2 pemenang yang beruntung. Jangan lupa #kalbu_telepon_jawaban. Nah, seperti yang tertera di bawah berikut ini. Sebelum kita masuk ke sesi 3, kita ikuti dulu iklan yang mau lewat berikut ini.
dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, kembali lagi bersama kami Ustadz Muhammad Hasan Mahrobi dan juga masih bersama Ustadz Huzaifatur Rahman. Ya. Nah Ustadz, pada sesi kali ini seperti ini Ustadz, tentu kita manusia ini pasti tidak pernah yang tidak melakukan suatu kesalahan atau dosa Ustadz. Ya. Betul. Apakah Allah juga mengabulkan Ustaz orang-orang yang seperti ini Ustaz? Oh iya. Ataukah cuma hanya istilahnya orang-orang soleh saja yang diterima doanya Ustaz? Baik, oke. Menarik ini Ustaz Hasan. Ya, menarik sekali Ustaz Hasan. Kadang orang itu merasa dirinya itu hina, merasa dirinya hina, merasa dirinya itu banyak dosa, tidak suci. Maksudnya ini sudah nggak suci. Ngapain saya ini beribadah lagi? Ngapain saya berdoa? Pasti nggak dikabulkan. Banyak orang seperti itu, ya. Menyadari bahwasanya dia itu banyak kesalahan, banyak maksiat, maka dia bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, ya karena mungkin ya dalam tanda kutip ada beberapa ustadz yang sukanya nakut-nakuti. Kamu ini kerjanya gini-gini, wis merokok pokoknya. Nah, ini bahaya sekali. Gitu, ya kalau orang bermaksiat, orang berbuat dosa, ujung-ujungnya neraka, ini ya. Wah, ini ya dakwah itu nggak seperti itu Ustaz. Serem, ya. Ustaz. Serem sekali. Sebesar apapun kesalahan orang, sebanyak apapun dosa yang dilakukan orang, Allah itu maha luas ampunannya. Ya pasti Allah ampuni. Ya makanya kewajiban kita sebagai manusia yang tahu sebetulnya ya, sebagai hamba Allah yang tahu, ya ayo kita ajak orang-orang yang mungkin masih melakukan banyak kesalahan, masih banyak berbuat dosa, kita ajak, nggak apa-apa, ayo kita sholatlah sekali 2 kali dulu. Ya mungkin 5 waktu belum sanggup ya
ya nggak apa-apa, yang penting sholat maghrib dulu berjamaah, oke, ya nanti sholat isya berjamaah Pelan-pelan dulu gitu kan, ya insya Allah diterima. Wah, saya khawatir nanti sholat malah diketawain orang gitu kan, saya sholat nanti malah dicibir oleh orang karena saya sudah banyak berbuat dosa, saya sudah berbuat maksiat. Padahal Allah itu sangat luas ampunannya, Allah pasti menerima taubat yang diminta oleh seorang hamba yang berbuat dosa itu. Nah, ketika kita berbicara tentang itu, bahwasanya Allah tadi kita sambungkan bahwasanya Allah itu pasti mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh umat Islam. Kita coba melihat kembali dalam surat Al-Baqarah, ya. Ini ayatnya ini berada di ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa, ya, tentang puasa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hambaku, hambanya Allah tentunya, karena ini yang mengatakan Allah, ya. Katakan bahwasanya fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ya, maka tadi saya katakan waktu yang paling baik untuk berdoa adalah ketika sujud, ya. Aqrabuma, sedekat-dekatnya yakunu al-abdu, kondisi seorang hamba min rabbih, dari Tuhannya adalah ketika sujud. Ya. Kalau dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya fa inni qarib, sesungguhnya aku itu qarib, dekat. Qaribun itu kalau kita artikan bukan dekatnya sekali dua kali, tapi setiap hari, setiap waktu, setiap detik itu dekat. Setiap saat. Setiap saat, bahasanya seperti itu, ya. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang ada dalam dada kita. Saking dekatnya, kita belum ngomong sebenarnya Allah sudah tahu. Ya, Allah itu alimun, maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam isi hati kita. Ya, makanya nggak usah menghibah dalam hati, Allah tahu, ya kan. Karena makanya semuanya itu berawal dari niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, ini dalam surat Qaf ayat 16. Ya. Kami Allah, ya, lebih dekat daripada urat leher. Ini coba kita bayangkan, ya, urat leher salah satu urat yang menopang kehidupan kita. Ya, ketika putus, selesai. Ya, selesai kita, ya. Allah berada lebih dekat daripada itu, lebih dekat dari, artinya apa? Allah itu lebih dekat daripada kehidupan dengan kematian kita, karena Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan. Kapan saja Allah bisa menghidupkan kita atau memperpanjang umur kita, meskipun umur kita itu sudah jelas, Allah kapanpun juga bisa mematikan diri kita. Maka Allah itu menyatakan bahwasanya dirinya yang paling dekat. Kita dengan istri kita dekat, tapi dekat mana dengan Allah? Dekat dengan Allah. Allah sang pencipta itu. Kita dengan anak-anak kita, kalau kita guru, ya kita dengan siswa-siswi kita, ya dekat, ya. Tapi pastilah siswa kita itu lebih dekat dengan Allah. Kita bisa memerintah, tetapi perintah kita itu tidak harus ditaati oleh seorang siswa ketika mungkin perintah kita tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah, itu bagus itu, ya, ketika ada ya bukan kita sih, kalau guru insya Allah sih mengajarkan yang baik-baik. Kalau ada orang yang memerintahkan kepada seorang anak untuk melakukan perbuatan buruk, ya, lalu anak itu bisa menolak, ya, meskipun yang memerintahkan itu sangat dekat, ya, maka ya ini jangan sampai, ya, ketika kita berada di dunia kerja mungkin, ya, insya Allah di sini enggak, di dunia kerja lain, atau mungkin siswa-siswi kita yang nanti ketika sudah masuk di dunia kerja, carilah pekerjaan yang itu tidak bertentangan dengan agama Islam, yang pekerjaannya itu tidak menghalangi kita untuk melakukan beribadah kepada Allah, ya. Ini jangan sampai, karena ketika kita masuk, ya, nanti tiba-tiba kita nggak dibolehin sholat Jumat bagi laki-laki, repot, ya. Itu perintah atasannya dipatuhi, tapi perintah Allah dilanggar, kan, seperti itu, ya. Ya, ini sangat berbahaya. Makanya cari pekerjaan yang menunjang atau bisa memperbolehkan kita, bahkan mendukung kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan ibadah. Kalau kita di sini, Ustaz, ya,
Kita di sini bekerja, alhamdulillah. Selain bekerja, kita diajak tadarus, kita diajari tadarus. Kalau memang belum bisa, ya kita diminta untuk berinfak, memperbanyak amaliyah, ya. Meskipun kita tidak tahu, kita dalam keadaan sesempit apapun, kita selalu beramal, kita selalu berusaha dan beramal. Makanya kalau Muhammad itu ada amal usaha, ya. Aum itu ya, amal usaha Muhammadiyah. Kita beramal, tapi kita berusaha. Kenapa amal dulu? Karena niat kita itu amal dulu. Oh, gitu Ustaz ya. Amal usaha Muhammadiyah seperti itu. Ya, meskipun nanti pun kita harus mengayomi semua yang ada di sekolah kita. Ya, amal usaha. Ya, niatnya itu beramal dulu. Usahanya terakhir. Kalau amalnya sudah, niatnya sudah beramal, bagus. Insya Allah apa? Usahanya itu akan dipermudah. Nanti feedbacknya juga pasti akan lebih baik, lebih dari yang kita harapkan. Bismillah Ustaz ya. Jadi amal dulu, usaha, insya Allah mengikuti. Betul ya, tapi harus tetap kasab itu ya. Yang namanya usaha, kalau bahasa Arabnya itu kasab. Tadi saya sudah singgung, kasab itu artinya usaha. Ya, rezeki yang bersifat kasbi itu adalah rezeki yang bersifat profesional, siapapun bisa mendapatkannya. Artinya kalau kita profesional, tentunya feedbacknya sesuai dengan keinginan kita dan keprofesionalan kita. Ya, kembali ke ayat itu ya, fa inni qarib, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher dan lebih dekat daripada apapun, daripada istri kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Tetapi yang membedakan kedekatan kita dengan kedekatan kita dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, dengan kedekatan kita dengan Allah itu bedanya apa? Kalau Allah itu mujibun, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu dekat dan Allah itu mengabulkan setiap permintaan yang diminta. Kalau kita dengan istri kita, kok istri terus? Iya, ya, kita dengan sahabat kita, seumpama saya dengan Ustadz Hasan bersahabatan, ya kita memang sahabat ya. Kita sahabat. Kita dekat, kita sangat dekat. Ya mungkin ada nanti persahabatan di luar sana yang kemana-mana pergi bersama, kemana-mana harus ditungguin dan sebagainya. Tetapi kedekatan mereka itu tidak lebih dekat dia dengan sang penciptanya, dengan Allah. Salah satunya apa? Ketika dia meminta sesuatu, maka tidak mungkin orang yang paling dekat itu mengabulkan semua yang dia minta. Benar, Ustaz. Pak Hasan, saya minta dong uang 100.000. Sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, masa minta terus? Nggak mungkin terus dikabulkan. Benar, Ustaz. Ya, Pak Hasan, saya butuh uang, saya hutang 5 juta. Mungkin pertama oke lah, tapi kok lama-lama nggak disaur-saur, kok lama nyaurnya, bulat terus itu kan. Akhirnya mau pinjam lagi Pak Hasan, akhirnya ya nggak dikabulkan. Beda ketika kita dengan Allah, Allah itu dekat tapi ujib, mengabulkan segala doa. Nah ini yang perlu kita, ini menarik Ustaz Hasan, kalau dari kata-katanya, mujibun, ujibu itu ya, isim fa'ilnya adalah mujibun. Mujibun itu untuk Allah, artinya mengabulkan atau memberi respon positif, tetapi itu langsung. Ya, jadi doa apapun pasti insya Allah akan langsung dikabulkan oleh Allah. Kita saja nggak tahu. Benar. Ya, keterbatasan mata kita, keterbatasan fisik kita menerima pengabulan doa dari Allah itu yang tidak mampu kita lakukan. Sehingga apa, seolah-olah kita nggak dikabulkan. Padahal itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau mungkin tadi dalam bentuk lain kan, dalam bentuk lain. Makanya mujibun, Allah itu qoribun, tapi Allah mujibun. Beda dengan manusia, meskipun dia sahabat dekat, meskipun dia mengatakan dirinya dekat dengan sahabatnya, tetapi dia nggak mujibun. Karena manusia itu tarafnya mustajib. Karena apa? Yang mencoba-coba, mengusahakan untuk mengabulkan permintaan temannya itu. Ya. Jadi tadi kayak orang utang ya terpaksa lah karena dia temanku ya tak utangi 5 juta itu kan. Sekali waktu aja. Tapi ya nggak tiap hari ini loh, itu kan nggak tiap suatu waktu ya kan gitu. Ya manusia seperti manusiawi. Makanya gitu ya. Lalu ujibu da'watad da'i, ya, dia mengabulkan dakwah, satu doa seorang hamba. Satu saja dia dia berdoa kepada Allah, dia insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Dakwatad da'i, dakwahnya orang atau doanya orang yang mendoa. Ini mengindikasikan seolah-olah sejauh apapun kita dengan Allah, tapi suatu saat kita itu ingin mendekat kepada Allah,
dengan dia mengucapkan satu doa pamungkas, maka Allah pasti terima. Masya Allah. Banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah seorang apa sih bahasanya, tuna yang apa, perempuan yang ini apa namanya, ya? asusila ya, yang bahasanya apa sih, tunawisma, tuna susila ya. Jadi dia itu seolah-olah sebagai pelacur ya, gambarannya pelacur, tapi dia akhirnya bertobat, bahkan dia hanya apa, menolong seorang apa namanya, seekor anjing itu, akhirnya diterima tobatnya oleh Allah. Ataupun ketika ada seorang pembunuh yang dia itu sudah membunuh sangat banyak orang, tapi dia ingin niat bertaubat, tapi di pertengahan jalan akhirnya dia mati, akhirnya dia nanti masuk surga atau neraka sampai malaikat, ceritanya kan seperti itu. Malaikat itu gontok-gontokan, dia masuk neraka saja, dia karena masuk surga aja. Ya, tapi pada akhirnya apa, dia masuk surga karena apa, niatnya itu. Ya. Jadi ayat ini memberikan apa, peringatan kepada kita. Jadi sejauh apapun kita dengan Allah, tetapi atau sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, tapi kita itu mau berdoa kepada Allah, meminta ampunan, pasti Allah akan kabulkan. Masya Allah. Ya, berbeda dengan manusia. Kalau manusia sedekat apapun, ada seorang sahabat yang dekat dengan sahabatnya, dia kental lah ya. Nah, tapi suatu saat dia karena ada suatu hal dia harus berpisah dengan temannya itu ya. Dia harus berpisah dengan temannya itu, dan akhirnya apa? Akhirnya dia nggak pernah ketemu, ya dia nggak pernah ketemu. Lah setelah ketemu, dia itu mau minta pertolongan, ya. Dia itu minta pertolongan. Mas, saya minta tolong dong, ini. Nah, setelah dijawab seperti itu, kamu kemana aja selama ini? Ya, selama ini nggak pernah ngontak saya, nggak pernah tanya kabar saya, tiba-tiba kamu minta pertolongan. Enak saja. Itu jawaban seorang manusia yang sahabatnya seperti itu. Ketika saya butuh saja kamu nggak ada, tapi ketika kamu ada moro-moro langsung minta ke saya. Ya, itulah perbedaan kita sebagai manusia dengan Allah sebagai pencipta. Ya, selama apapun, sejauh apapun, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, ya pasti Allah itu akan mendengarkan doa kita. Dan yang terpenting lagi di situ adalah ad-da'i, orang yang berdoa, siapapun, bukan ad-da'il muslimin, ad-da'il mu'minin, bukan doanya orang mukmin dan doa muslim saja yang dia terima, atau da'il muttaqi, doanya orang yang bertakwa, tapi semua ad-da'i, orang yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya renungan yang perlu kita. Tapi yang fal yu'minu bi, ya, tapi ya meskipun aku mengabulkan segala doa, tapi ya berimanlah kepadaku, ya percayalah kepadaku, ya janganlah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sesi kali ini Ustadz. Jadi tidak hanya seorang yang terlihat bertakwa saja, Betul sekali. terlihat seakan-akan beriman, tetapi seorang pendosa itu juga pasti akan dikabulkan setiap doa-doa yang dilantunkannya. Dia berhak untuk meminta kepada Allah. Masya Allah. Jadi yang pasti kita harus niatkan dalam hati kita bahwa kita istilahnya benar-benar bertobat untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar apa yang kita minta itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustadz, ini adalah sesi terakhir, sesi yang ditunggu-tunggu oleh penonton setia Kalbu Ustadz. Nah, jadi di sesi terakhir ini akan ada pertanyaan gitu ya dari Ustadz Zai untuk 2 orang pemenang. Nah, jawaban nanti bisa dikirimkan via chat, kolom chat ya di YouTube channel Smamio. Nah, dengan cara apa? Hashtag Kalbu _ nomor telepon _ jawaban. Nah, untuk pertanyaannya seperti apa? Monggo Ustadz Zai. Ya. Oke, baik pemirsa Smamio GKB Channel dimanapun Anda berada, khususon ini untuk siswa ya Ustaz ya. Tapi kalau bukan siswa nanti boleh nggak? Boleh, boleh ya. boleh, Jadi boleh. siapapun, monggo, siapapun berhak menjawab dan berhak mendapatkan hadiah spesial dari panitia ini ya, Ustadz Duanda ini. Ya, pertanyaannya simpel ya, tapi silakan dicermati.
tadi Pak Hasan menyampaikan dua pertanyaan ya. Jadi saya rangkum saja dalam satu pertanyaan, nanti ada beberapa jawaban. Ya, jadi pertanyaannya adalah surat dan ayat berapa ayat yang tadi saya bacakan di sesi terakhir. Lalu apa perbedaan antara mujibun dan mustajibun? Berikan contohnya yang jelas. Itu ya. Jadi ayat berapa yang tadi saya sampaikan di sesi ketiga ini, dan apa bedanya mujibun atau mujibun dan mustajibun ya, dan berikan contohnya yang jelas. Oke. Itu tadi pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ustadz Huzaifatur Rahman. Nah, sambil kalian memikirkan jawabannya, nah, kami minta untuk Ustadz Huzai juga memberikan closing statement pada sesi Kalbu edisi 32 doa mustajab. Iya. Jadi tetaplah berdoa dimanapun kalian berada. Tetaplah berdoa kapanpun dan dimanapun kalian tetap berdoa. Ya, karena bukan karena doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena ketika kita berdoa kita artinya sedang berada dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebetulnya keberkahan yang paling tinggi atau kemuliaan yang paling tinggi adalah ketika kita sebagai hamba merasa dekat dengan Allah. Meskipun sekarang kita belum bisa melihat Allah, tapi dengan doa itu, dengan ibadah kepada Allah, kita akan merasa dekat dengan Allah, dan insya Allah nanti kita akan dipertemukan dengan Allah di akhirat nanti. Itu saja Ustaz. Masya Allah. Semoga ya acara Kalbu pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz. Kita akhiri Ustaz karena waktu juga yang akhirnya memisahkan kita Ustaz. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.